Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai senyawa hidrokarbon. Nah, kita siapkan bahan-bahannya adalah seperti kertas, kayu, kapas, gula, kain, rambut, garam, lilin, kuku, dan plastik. Kemudian pada bahan-bahan tersebut kita lakukan pembakaran. Dan silakan amati apa yang terjadi dan catat hasil pengamatannya pada tabel berikut. Nah, dari tabel pengamatan dapat kita lihat perubahan warna bahan setelah dibakar yang menunjukkan bahwa sebagian besar berubah warna menjadi hitam. Dan kalau kita lihat atau kita perhatikan, sumber atau bahan-bahan tersebut berasal dari makhluk hidup. Sehingga dapat kita simpulkan dari bahan-bahan tersebut menunjukkan warna hitam, berarti dalam bahan tersebut mengandung senyawa karbon. Karena sumbernya banyak dari makhluk hidup atau organisme, maka senyawa karbon disebut juga senyawa organik yang banyak terdapat di sekeliling kita. Sedangkan bersumber dari benda mati disebut dengan senyawa anorganik. Apa perbedaan antara senyawa organik dan anorganik? Bisa kita lihat pada tabel berikut. Senyawa organik kurang stabil terhadap pemanasan, jadi mudah untuk dibakar. Sedangkan senyawa anorganik sukar untuk dibakar. Kemudian titik didih dan titik cairnya relatif rendah, sedangkan anorganik mempunyai titik didih yang tinggi. Kemudian senyawa organik pada umumnya berikatan kovalen, sedangkan anorganik berikatan ion. Kemudian senyawa organik umumnya bereaksi lambat dan membutuhkan katalis, sedangkan untuk anorganik bereaksi lebih cepat. Senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut non-polar, sedangkan senyawa anorganik lebih mudah larut dalam pelarut polar. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang senyawa karbon, kita harus mengenal dulu senyawa karbonnya atau unsur atau atom karbon. Dalam sistem periodik, kita mengenal karbon dengan nomor atom 6. Berarti terdapat 6 elektron sehingga konfigurasinya adalah 2 dan 4. 2 elektron terdapat di kulit K dan 4 elektron terdapat di kulit L. Sehingga dia mempunyai 4 elektron valensi seperti digambarkan seperti berikut ini. Nah, dengan 4 elektron yang ada di elektron valensi tadi, maka atom karbon ini bila berikatan dengan atom hidrogen akan membentuk senyawa yang berikatan kovalen tunggal. Kenapa kovalen tunggal? Karena ada 4 pasang elektron yang digunakan bersama. Sehingga akan terbentuk molekul CH4 atau yang disebut dengan metana. Nah, bagaimana kalau misalnya 2 elektron yang digunakannya? 2 pasang elektron yang digunakan bersamanya itu akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan bila 3 elektron atau 3 pasang elektron yang digunakan maka akan membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Jadi kalau unsur karbon berikatan dengan hidrogen bisa membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan kovalen rangkap 3. Nah, bagaimana kedudukan atom karbon? Perhatikan senyawa berikut ini. Kedudukan atom karbon itu berdasarkan tadi adalah elektron valensi karbon. Jadi karena dia mempunyai 4 elektron valensi, maka dia hanya bisa memegang atau mengikat sebanyak 4 unsur yang lainnya. Ada yang disebut dengan atom C primer, yaitu atom C yang hanya mengikat 1 C yang lain. Ada atom C sekunder yang bisa mengikat 2 atom yang lain. Dan atom C tersier adalah mengikat 3 atom C yang lain. Dan atom C kuarter adalah yang mengikat sebanyak 4 atom C yang lain. Nah, dalam molekul ini mari kita perhatikan ada berapa C primernya. C primer itu ditunjukkan oleh nomor 1. Jadi adanya di ujung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 C primer dalam senyawa ini. Nah, untuk atom C sekundernya di sini ditandai dengan nomor atom 2. Nomor 2 itu 1, 2, 3. Ada 3 yang sekunder.
Kemudian untuk atom C tersier ada 1, yaitu ditandai dengan C, ditandai dengan angka 3. Kemudian untuk kuaterner juga ada 1 yang ditandai dengan angka 4. Nah, bagaimana penggolongan senyawa hidrokarbon ini? Senyawa hidrokarbon, kenapa disebut hidrokarbon? Karena hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Yang pertama tadi kalau kita punya C-nya 1, maka disebutnya atau dia bisa mengikat sebanyak 4 atom H. Maka molekul yang terbentuk adalah CH4. Nah, CH4 ini yang bernama metana. Nah, sekarang bagaimana kalau C-nya 2? Kalau C-nya 2, ternyata H-nya yang diikat adalah sebanyak 6. Jadi bukan 8. Karena ada ikatan antara C dengan C. Nah, karena ini C-nya N, maka jumlah hidrogennya adalah H2N plus 2. Maka dinamakan golongan alkana. Sehingga tata namanya adalah menjadi metana, etana, propana, butana, dan seterusnya sampai 10, yaitu dekana. Yang kedua adalah golongan alkena. Alkena ini kalau kita bandingkan dengan alkana, jumlah hidrogennya yang berkurang, yaitu sebanyak 2. Kalau tadi di golongan alkana, kalau C-nya 2 itu hanya 6. Sedangkan di alkena jumlah C-nya 2 itu hanya 4. Karena di sini ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Jadi adanya ikatan kovalen rangkap. Sedangkan di alkana tadi ikatan kovalennya tunggal. Kalau di alkena ikatan kovalennya rangkap. Nah, bagaimana tata namanya? Nah, di sini akhirannya adalah ena. Jadi untuk C2H4 etena, kemudian propena, butena, dan seterusnya. Sehingga alkena ini mempunyai rumus CnH2n. Yang ketiga adalah alkuna. Kalau C2 di alkana tadi hanya 6. Kalau di alkena hanya 4. Nah, ternyata di alkuna C-nya 2 hanya adalah 2. Mengapa begini? Karena di sini ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama. Jadi dalam golongan alkuna ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama atau ikatan kovalen rangkap 3. Nah, penamaannya adalah akhirannya una. Jadi etuna, propuna, butuna, dan seterusnya sampai berikutnya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Ini berkurang 2. Kalau alkana tadi tambah 2, kalau untuk alkuna adalah CnH2n-2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.